seringkali dikaitkan dengan kesuksesan duniawi. Orang yang memiliki kekayaan, popularitas, dan kedudukan tinggi seringkali disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi ternyata hidup menderita, hingga berakhir bunuh diri. Rasa bahagia seringkali dikaitkan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat atau qalbun salim. Sedangkan suasana hati dapat didapatkan dengan iman dan petunjuk dari Al-Quran. Saya Baikul Genia Salsabila akan menyampaikan tema dakwah dengan judul Bagaimana Agama Menjamin Kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salat dan salawat kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Baikul Genia Salsabila dari kelas M237 jurusan PGSD, dan video ini merupakan bentuk dari ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh Ibu Hairunisa dengan judul Bagaimana Agama Menjamin Kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Contohnya, ketika seorang anak mendapatkan peringkat 1, atau contoh lainnya ketika seorang anak lulus di jurusan impiannya, atau seorang anak lulus di universitas impiannya. Ada lagi satu pendapat dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati yang sehat dan berfungsi dengan baik. Sedangkan hati yang sehat dan berfungsi dengan baik dapat berhubungan dengan Tuhan, Sang Pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu, dan hikmah. Kebahagiaan dapat diraih dengan mendekatkan diri kepada Sang Pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebutkan bahwa kebahagiaan terbagi atas dua. Yang pertama ialah kebahagiaan hakiki, dan yang kedua ialah kebahagiaan majasi. Kebahagiaan hakiki ialah kebahagiaan ukhrawi yang dapat diperoleh dengan bermodalkan iman, ilmu, dan amal. Kebahagiaan ukhrawi ini merupakan kebahagiaan yang abadi dan rohani. Sedangkan untuk kebahagiaan majasi merupakan kebahagiaan duniawi, dapat diperoleh oleh orang yang beriman maupun oleh orang yang tidak beriman. Kebahagiaan duniawi ini merupakan kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Ibnu Athaillah menyatakan bahwa Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai Allah dan kepada orang yang tidak dicintai Allah. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Kebahagiaan duniawi adalah dengan memiliki harta, keluarga, kedudukan, dan keluarga yang mulia. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan harta bukan melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya. Orang yang ingin mencapai kesempurnaan hidup tetapi tidak memiliki harta, bagaikan orang yang mau pergi berperang tanpa membawa senjata, atau
seperti orang yang mau menangkap ikan tanpa pancing atau jala. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, harta yang terbaik adalah harta yang ada pada seorang laki-laki yang baik pula. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan yang dapat membantu kita semakin bertakwa kepada Allah. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Di antara kebahagiaan duniawi adalah dengan memiliki keluarga, anak-anak yang soleh, dan istri yang salihah pula. Istri yang soleh atau istri yang soleha bagaikan kebun yang dapat mengikat pemiliknya, yaitu suami, untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyatakan, sebaik-baiknya penolong untuk keutuhan beragama adalah istri yang saleh. Menyangkut keutamaan anak, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. Kemuliaan keluarga adalah kemuliaan leluhur. Jadi tidak baik bagi kita, sebab harga seseorang itu tergantung pada dirinya sendiri. Manusia adalah anak kebaikan. Nilai setiap orang adalah tergantung kepada banyak atau sedikit kebaikannya kepada orang lain. Jika leluhur mulia, tetapi orang yang bersangkutan tidak, maka ia tetap dalam kondisi hina. Jika kita telah lebih lanjut mengenai pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menyatakan bahwa menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat. Jadi, bagaimana sih kondisi hati yang sehat itu? Yang pertama ialah hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Adapun makanan yang paling bermanfaat untuk hati ialah makanan iman, sedangkan obat yang paling bermanfaat untuk hati ialah Al-Quran. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Untuk sukses pada masa depan, kita harus berjuang pada masa sekarang. Orang yang mau berjuang sekarang adalah pemilik masa depan, sedangkan yang tidak mau berjuang merupakan pemilik dari masa lalu. Yang ketiga ialah selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan, kebahagiaan, dan kenikmatan kecuali dengan ridho dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak pernah lupa dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jika sesaat saja lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah ia kembali atau sadar dan mendekatkan dan berzikir kepadanya. Jika sudah masuk waktu sholat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesibukan duniawinya, dan segera ia keluar dari dunia sehingga ia mendapatkan ketenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Lalu adapun perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya. Dan terakhir, hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Oleh sebab itu, hati selalu ikhlas mengikuti nasihat sunnah dan selalu bersikap ihsan. Lalu adapun faktor-faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit. Dengan kata lain, dapat dikatakan beberapa sebab yang dapat merusak hati manusia sehingga fungsi hati terganggu dan menjadi tidak normal alias sakit. Yang pertama ialah banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Yang kedua, berangan-angan. Yang ketiga, terlalu banyak tidur. Yang keempat, terlalu kenyang. Yang kelima, menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Dan yang terakhir, berlebihan dalam berbicara. Jadi,
Perbanyaklah berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki. Saya Baikul Gania Salsabila. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.